Oke teman-teman, pada tutorial sebelumnya kita udah membuat login menggunakan kode Initor 4. Jadi di tutorial ini kita akan melanjutkan membuat fitur registrasi. Jadi buka kembali editor Anda, kemudian jika Anda belum menjalankan server lokal, maka silakan dijalankan dengan perintah php spark serve. Oke, kemudian kita buka dulu di view home.php. Pada menu ini kita akan menambah satu menu lagi untuk registrasi. Kemudian URL-nya kita ganti jadi register. Selanjutnya buka file root.php. Di sini kita akan menambahkan satu root baru. Kita juga akan menggunakan match, karena di satu root yang sama kita akan menangani request, get, dan post. Kemudian untuk URL-nya auth login. Controller auth, method register. Sorry, ini maksud saya register. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu metode baru di controller auth dengan nama register. Jadi silakan dibuka file controller auth.php. Di sini kita akan menambahkan satu metode baru. Kita return view auth register. Jadi sekarang kita akan membuat file view register. Ini yang ada di file login, kita copy semua, kita paste di file register. Yang ini kita hapus. Untuk formnya juga ini sebagian kita hapus, ini juga kita hapus. Kemudian untuk title-nya kita ganti menjadi registration form. Untuk isian yang pertama ada first name, ini untuk pengecekannya kita hapus dulu sementara. Terus kita copy ini untuk last name, email, username, password, dan konfirmasi password. Oke, formnya udah selesai kita buat. Sekarang kita coba akses di browser. Kita klik menu register. Oke, ini dia untuk form register. Ini tombolnya kita ganti dulu menjadi sign up. Oke, kemudian di file auth.php, di sini kita akan ngecek jika request post, maka kita akan menangani proses registrasi. Nah, di sini kita akan membuat form validation seperti biasa. Jadi pertama ada first name, labelnya first name, kemudian role-nya kita buat menjadi required, wajib diisi, last name,
Untuk role-nya juga kita buat require email. Untuk role-nya juga require wajib isi dan harus valid, kemudian harus unik dengan yang di database. Jadi is unique untuk parameter pertama, nama tabel, users, kemudian field yang akan dicek email. Untuk role username juga kita buat sama seperti email, required, kemudian harus unik, nama tabel user, kemudian fieldnya username. Untuk password rule-nya juga required dan minimal 6. Yang terakhir, konfirmasi password. Untuk rule-nya juga required dan harus cocok dengan field password. Di sini kita akan melakukan proses validasi. This validate, untuk parameternya rule yang udah kita buat ini. Jika validasi sukses, maka di sini nanti kita akan menangani proses insert ke database. Oke, jika gagal, maka kita akan redirect user ke halaman register. Jadi return redirect. Di sini kita panggil fungsi with input supaya isian yang udah pernah diinput tidak hilang. Kemudian kita set session flash data untuk validation error-nya. Oke, kemudian kita balik lagi ke file register. Di sini kita akan membuat variabel baru untuk mengambil pesan validasi. Jadi untuk ngambilnya ada di session get flash data validation. Kemudian di isian first name, di sini kita akan ngecek apakah isian first name-nya error. Ini caranya. Jika ada error first name, maka kita akan menambahkan class is invalid supaya formnya berwarna merah. Kemudian di bawah sini juga kita akan ngecek untuk menampilkan pesan error. Jika validasinya ada, maka di sini kita akan menampilkan pesan validasinya. Oke, sekarang kita coba tes di browser. Oke, ini ada error. Oke, ini validate ya, bukan validator. Kita coba kembali. Route cannot be found while reversing routing. Jadi di alt register, ini salah ya. Kita coba lagi. Oke, ini pesan validasinya udah error, dan formnya berubah menjadi warna merah. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk last name, email, username, password, dan seterusnya.
Jadi saya akan mengcopy ini, saya pastikan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini kita ganti jadi last name. Kemudian ini jadi email, username, password, dan yang terakhir konfirmasi password. Kemudian ini kita copy, kita aplikasikan di last name juga. Nah, email, username, password, dan yang terakhir konfirmasi password. Ini kita ganti semua, kita sesuaikan. Oke, sekarang kita coba tes kembali di browser. Nah, ini pesan validasinya udah muncul semua. Ini kita tes isi, testing. Nah, ini inputannya jadi hilang, jadi caranya kita bisa manggil fungsi all. Value, all, kemudian first name. Kita tes lagi. Oke, untuk value-nya sudah tidak hilang lagi. Jadi ini kita akan copy dan pastikan di isian yang lain. Ini kita sesuaikan. Oke, sudah. Kita tes kembali. Oke, untuk fill-nya udah berhasil. Sekarang kita buat proses insert ke database. Jadi di sini jika validasinya berhasil, maka kita buat dulu variabel baru. Kita buat dengan nama new user. Kemudian di sini ada first name. Kita ambil inputan yang di input user. First name. Ini menjadi last name. Kemudian username, email, dan yang terakhir password. Oke. Selanjutnya, kita panggil dulu model user yang udah pernah kita buat. User model, new, up, model, user model. Kemudian kita akan menginsert data yang ini ke database. Jadi caranya user model, insert, new user. Oke. Kemudian kita set sessionnya. Session set. Dia ada full name, first name, kita concat dengan last name-nya. Kemudian ada username, email, dan status login-nya. Logged in kita buat menjadi true. Di bawah ini kita redirect user ke halaman paling depan. Oke, sekarang kita tes. Email, user 12, password 123456. Kemudian di sini kita tes konfirmasi dengan yang salah. Oke, min length ternyata ada salah ketik. Min length, kita tes kembali. Oke, ini dia.
konfirmasi password tidak cocok dengan password. Jadi kalau kita isi 123456, oke, ternyata ada error lagi, allow field must be specified. Nah, jadi ini error karena di modelnya kita belum menambahkan properti allow field. Jadi kita tambahkan dulu di user model. Di sini protected allow field. Oke, di sini berisi field-field yang boleh di-insert. Berarti ada first name, last name, email, username, dan password. Jadi di sini kita buat dulu first name, last name, email, username, dan password. Oke, ini saya ada yang lupa, kita balik dulu ke file as. Untuk password kita akan menghash pakai password hash. Password hash. Oke, kita tes lagi. User 123, password 123456, 123456. Kita tes registrasi. Oke, ini belum sukses ya. Kita cek kenapa nggak redirect. Oke, ternyata kita lupa menambahkan keyword return ya di sini. Kita tes lagi. Nama, lengkap, kemudian emailnya. User 1234, passwordnya 123456, 123456. Kita tes. Oke, ini ternyata sudah pernah terdaftar di database. Jadi kita ganti jadi 5. Oke, pendaftarannya sudah berhasil. Kita tes logout, terus kita login dengan username yang barusan kita daftar. User 12345. User 125. Passwordnya 123456. Oke, login berhasil. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.